Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmesya Suhardi, nomor urut 28 dari kelas 8. Saya akan mengerjakan tugas ulangan harian 2 yang diberikan oleh Ibu Andi Helviana. Soal 1. Jelaskan apa yang dimaksud individu, kelompok, dan masyarakat. Individu adalah suatu terkecil dalam kehidupan sosial yang merujuk pada seorang manusia sebagai makhluk unik dan mandiri. Kelompok adalah sekumpulan individu yang memiliki tujuan nilai atau kepentingan yang sama serta berinteraksi secara teratur. Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Soal 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sosial dalam masyarakat dan sebutkan faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial dan jelaskan salah satunya. Hubungan sosial adalah interaksi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya kelompok sosial: yang pertama, kesamaan kepentingan; yang kedua, kesamaan latar belakang; yang ketiga, kedekatan wilayah atau geografis; yang keempat, kesamaan hobi atau minat; yang kelima adalah tekanan sosial. Kesamaan kepentingan menjadi dasar utama terbentuknya kelompok sosial. Soal ketiga, sebutkan 6 jenis kelompok sosial ditinjau dari beberapa sudut pandang dalam Soeharto 2004-125 dan jelaskan salah satunya. 6 jenis kelompok sosial: yang pertama, kelompok primer; yang kedua, kelompok sekunder; yang ketiga, kelompok formal; yang keempat, kelompok informal; yang kelima, kelompok terorganisasi; yang keenam, kelompok tidak terorganisasi. Kelompok primer adalah jenis kelompok sosial yang anggotanya memiliki hubungan erat, personal, dan langsung. Soal 4. A. Sebutkan hakikat sosial dan jelaskan salah satunya. Hakikat sosial: yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. 2. Adanya interaksi sosial. 3. Adanya norma dan nilai sosial. 4. Struktur sosial membentuk kehidupan bersama. 5. Adanya dinamika sosial. 6. Keragaman solidaritas dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik fisik, emosional, maupun intelektual. B. Sebutkan 6 bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat. 6 bentuk hubungan sosial dalam masyarakat: yang pertama, kerjasama; yang kedua, persaingan; yang ketiga, konflik; yang keempat, akomodasi; yang kelima, asimilasi; yang keenam, akulturasi. Soal 5. A. Sebutkan faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya hubungan sosial dan jelaskan masing-masing salah satunya. Faktor pendorong terjadinya hubungan sosial: yang pertama, kesamaan tujuan; yang kedua, kesamaan latar belakang; yang ketiga, komunikasi yang efektif; yang keempat, saling membutuhkan. Kesamaan tujuan sebagai faktor pendorong hubungan sosial terjadi ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang serupa. Faktor penghambat terjadinya hubungan sosial: yang pertama, perbedaan budaya; yang kedua, prasangka dan diskriminasi; yang ketiga, komunikasi yang buruk; yang keempat, perbedaan kepentingan. Perbedaan budaya menjadi faktor penghambat terjadinya hubungan sosial karena perbedaan dalam norma, nilai, kebiasaan, bahasa, dan cara pandang terhadap berbagai hal. B. Sebutkan 8 dampak hubungan sosial dan jelaskan salah satunya. Yang pertama, terbentuknya kelompok sosial; yang kedua, terjadinya kerjasama; yang ketiga, terjadinya konflik sosial; yang keempat, peningkatan solidaritas sosial; yang kelima, terjadinya akulturasi dan asimilasi; yang keenam, penyebaran nilai dan norma sosial; yang ketujuh, penguatan identitas sosial; yang kedelapan, perubahan sosial, peningkatan sosial
Solidaritas sosial adalah rasa kebersamaan dan tanggung jawab yang muncul karena adanya hubungan erat antar individu atau kelompok. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.